Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 7 SMP 10 Jember. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih pada semangat kan ya belajar daring ya? Oke, seperti biasa, jadi di sini bersama saya Mas Govanda kita akan belajar tentang aljabar. Ya. Di sini ada soal tanya variabel pada bentuk aljabar 5x kuadrat y min x pangkat 3 plus 4xy plus 1 adalah titik. Oke, jadi aljabar, kalau kita membahas aljabar, dasar-dasarnya jadi harus tahu ya. Ada yang namanya koefisien, konstanta, variabel, ada yang namanya suku ya. Oke, saya tulis di sini. Ini ada 5x kuadrat y di soal itu ya, dikurangi x pangkat 3 ditambah 4xy ditambah 1. Yang namanya variabel itu adalah bentuk yang belum diketahui ya. Misalnya di sini ada x sama y ya. Jadi x sama y ini adalah variabel ya. Variabel. Atau bisa kita sebut peubah. Nama lain dari variabel adalah peubah ya. Karena nanti bisa berubah-berubah ya, berubah menjadi angka sesuai yang dibutuhkan di soal ya. Oke, ada variabel, ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah angka yang menyertai variabel ya. Di sini 5 adalah menyertai variabel x kuadrat y. Berarti 5 kita sebut menjadi koefisien. 4 juga ini ya. 4 ini adalah angka yang di depan variabel. Artinya mengikuti variabel. Ini kita sebut menjadi koefisien ya. Sedangkan angka yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel adalah konstanta. Konstanta ya. Variabel itu biasanya adalah berbentuk huruf ya atau abjad. Gak mesti x sama y, bisa jadi nanti ada a, b, c sampai z ya, tergantung yang diketahui di soal. Ini kebetulan soalnya diketahui x sama y aja. Ada yang namanya suku ya terakhir adik ya. Suku itu adalah bentuk yang dipisahkan oleh tanda plus dan minus. Misalkan di sini kita tulis di sini 5x kuadrat y itu suku ya, suku pertama dari soal ini, dari bentuk aljabar ini ya. Ini adalah bentuk aljabar. Terus suku kedua itu ada min x pangkat 3. Ini adalah suku kedua. Suku ketiga ada 4xy ya. Dan suku terakhir atau suku keempat ada 1. 1 ini kita tulis menjadi suku keempat ya. Ya. Oke, banyak variabel pada bentuk aljabar 5x kuadrat y min x pangkat 3 plus 4xy plus 1. X kuadrat y ini adalah satu variabel. 1, terus ada lagi x pangkat 3, 2, sama xy. Maka kita bisa tulis variabelnya adalah x kuadrat y min x pangkat 3 ya. Dan xy di sini ya. Atau ini cukup x pangkat 3 aja. X pangkat 3 dan ada xy ya. Jadi variabel dalam soal ini adalah jawabannya adalah di 3. Itu ya adik-adik ya. Baiklah, di sini ada soal diketahui ditanyakan adalah banyak suku bentuk aljabar di bawah ini adalah titik. Seperti yang kita pelajari barusan ya tadi, suku itu adalah bentuk aljabar atau bentuk koefisien dan variabel yang dipisahkan oleh tanda plus dan minus ya. Maka ini 4xy kuadrat ini adalah suku pertama ya adik ya. 4xy kuadrat ini adalah suku pertama. Ingat-ingat ya. Lalu ada suku kedua. Suku kedua di sini ada min 5xy. Ini suku kedua. Jelas ya. Suku ketiga ada 12x kuadrat y. Suku keempat ada 9xy. Dan yang terakhir suku kelima ada min 11x kuadrat. Nah, jadi banyak suku pada bentuk aljabar di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Baiklah, perhatikan bentuk aljabar di bawah ini. 15
M pangkat 3N kuadrat min MN kuadrat plus 12NM kuadrat min 6M min 11N kuadrat M pangkat 3. Suku yang sejenis pada bentuk aljabar di atas adalah titik. Oke, tadi kita sudah belajar suku. Sekarang ada suku sejenis ya. Suku sejenis itu adalah suku yang mempunyai variabel sama dan pangkat sama. Nah, suku sejenis itu ada adik ya. Ingat-ingat ini ya. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Ya. Tapi koefisiennya boleh berbeda ya. Misalkan suku X kuadrat, suku sejenis ya. Misalkan X kuadrat itu nanti sama 3X kuadrat. Nah, ini adalah suku sejenis ya adik-adik ya. Oke, contoh lagi, misalkan di sini aku punya min X pangkat 3 dengan 3X pangkat 3. Ini sejenis ya, karena di sini variabelnya sama-sama X dan pangkat dari variabel sama-sama 3 ya. Oke, kita cek di sini soalnya. Oke, yang jawaban A, min 11N kuadrat M pangkat 3 dan 15M pangkat 3 N kuadrat. Nah, ini sejenis ya adik-adik ya. Ini sejenis. Oke, kita lompat dulu ke jawaban B. B itu min MN kuadrat dan 12NM kuadrat. Jelas ini berbeda ya, karena di sini adalah M-nya pangkat 1, yang di sini pangkat 2. Jelas ini tidak sama. Ini M-nya yang di sini pangkat 1, yang di sini pangkat 2. Jelas ini tidak sama ya. Oke, salah. Yang jawaban C itu adalah min 15M pangkat 3N kuadrat dan min 11N kuadrat M pangkat 3. Oke, di sini sama ya, variabelnya sama, tapi di sini soalnya kan plus di sini ada 15M pangkat 3N kuadrat, sedangkan di sini min. Jelas ini bertentangan dengan soal ya. Ini bertentangan dengan soal, maka ini bukan jawabannya ya. Sebenarnya yang C ini sukunya sejenis, tapi ini bertentangan dengan soal. Soalnya yang di sini plus soalnya, plus 15 di sini ya. Yang di sini min, berarti salah ya, bukan ini. Yang D, MN pangkat 2 dan min 12 NM pangkat 2. Nah, di sini jelas ya, jelas berbeda ya. Karena di sini M-nya ini pangkat 1, yang di sini pangkat 2. N-nya juga berbeda kan ya. Yang di sini N-nya pangkat 2, yang di sini N-nya pangkat 1. Itu ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, diketahui kelompok suku sebagai berikut. Ada 4 bentuk aljabar di sini. Bentuk yang pertama 2A kuadrat dan sepertiga A kuadrat. Bentuk yang kedua ada 2A kuadrat B dan 2B kuadrat A. Bentuk yang ketiga ada 3AB kuadrat dan min 6AB kuadrat. Dan bentuk aljabar yang terakhir adalah 4A kuadrat B, C pangkat 3 dan 3A kuadrat B kuadrat C pangkat 3. Yang ditanyakan adalah kelompok suku yang berjenis sama ya. Sejenis atau kelompok suku yang sejenis. Oke, kita cek satu-satu di sini. Yang pertama, bentuk aljabar yang pertama ada 2A kuadrat dan sepertiga A kuadrat. Ini sama ya, Dedek ya. Kita sudah belajar tadi suku yang sejenis itu apa. Ini di sini variabelnya ada A pangkat 2 atau A kuadrat. Sedangkan di sini juga sama, A pangkat 2 atau A kuadrat. Maka yang satu ini betul ya, ini adalah suku sejenis. Koefisiennya gak apa-apa berbeda, yang penting variabelnya sama pangkat variabel harus sama. Gitu ya. Untuk yang kedua, 2A kuadrat B dan 2B kuadrat A. Nah, ini berbeda ya. Di sini kan A kuadrat, di sini A-nya pangkat 1. Nah, jelas ini berbeda, salah. Yang bentuk ketiga ada 3AB kuadrat dan min 6AB kuadrat. Ini di sini A-nya pangkat 1. Yang sebelah sini A-nya juga pangkat 1. Di sini B-nya kuadrat atau B-nya pangkat 2. Di sini B-nya pangkat 2. Ini adalah suku yang sejenis. Jelas ya. Karena A-nya sama-sama pangkat 1 dan B-nya sama-sama pangkat 2.
Yang bentuk keempat, nah ini berbeda ini ya. Kenapa kok berbeda? Tahu nggak? A-nya betul, A-nya ini sama-sama pangkat 2, C-nya sama-sama pangkat 3. Sedangkan coba kita lihat B-nya di sini. B-nya yang bentuk keempat ini adalah pangkat 1, yang di sini pangkat 2. Maka ini jelas berbeda ya, bentuk keempat ini ya. Maka kita bisa simpulkan jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Yang A ya, berarti ya. Baik. Jika A adalah koefisien dari XY pangkat 2, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, tadi apa pengertian dari koefisien? Masih ingat nggak? Pengertian koefisien adalah angka yang menyertai variabel atau angka yang diikuti oleh variabel. Ini kalau kita bahas XY pangkat 2 atau XY kuadrat, maka yang bentuk pertama, yang jawaban A ini, XY kuadratnya koefisiennya adalah 2 ya, dengan A sama dengan min 4. Ini salah ya adik ya. Harusnya A-nya ini adalah 2 di sini ya. Berarti ini, yang A ini salah ya. Yang jawaban B, coba kita lihat. Kita lihat pada XY pangkat 2 ya adik ya. Ini di sini XY pangkat 2-nya nggak ada ya di sini ya. Ini X, koefisien dari XY pangkat 2. Berarti ini salah ya, ini X kuadrat Y ya di sini ya. Ini kan X kuadrat Y ya, berarti ini salah. Di sini yang jawaban B ini tidak ada variabel X, Y pangkat 2, adanya X kuadrat Y. Maka ini jelas salah ya. Yang jawaban C ini tidak ada X, Y pangkat 2-nya. Berarti otomatis A-nya 0 ya adik ya. Otomatis A-nya adalah 0. Ini betul. Koefisiennya adalah 0 karena di sini tidak memuat, yang jawaban C tidak mengandung variabel XY pangkat 2 ya. Tidak ada kan ya. Yang jawaban D di sini, oh ini jelas ya. Ini XY pangkat 2. 5 ya di sini adik ya. XY pangkat 2-nya koefisiennya adalah 5. Di sini A-nya sama dengan 2. Ini salah ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke, bentuk paling sederhana dari 5x kuadrat Y min 3xy kuadrat min 7x kuadrat Y plus 6xy kuadrat adalah B. Kalau yang ditanyakan adalah bentuk sederhana, maka kita sudah masuk bab penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar di sini. Bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan ketika variabel sama, koefisiennya adalah sama ya. Atau bisa kita sebutkan, kalau ini suku sejenis, maka itu bisa dijumlahkan. Apa yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisiennya ya. Tulis di sini, berarti kita bisa tulis di sini suku sejenis atau hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau suku tidak sejenis, nggak bisa ya, maka tetap ya. Ini hanya suku sejenis, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, kita cek coba di sini. Oke, di sini x kuadrat Y itu sejenis dengan suku yang mana? 5x kuadrat Y. 5x kuadrat Y itu sejenis dengan 7x kuadrat Y. Berarti bentuk soal ini bisa kita rubah kayak gini. Berarti di sini 5x kuadrat Y. Karena di sini minus ya, maka diminuskan. Min 7x kuadrat Y. Sedangkan di sini suku min 3x Y kuadrat itu sejenis dengan 6x Y kuadrat. Maka karena di sini minus, berarti kita minkan ya. Kita minkan 3x Y kuadrat plus, ini plus, ini tandanya plus, 6x Y kuadrat. Nah, kalau ini langsung aja. Ini dijumlahkan dengan yang ini, yang berwarna biru ini dijumlahkan dengan yang ini ya. Oke, di sini 5 dikurangi 7. Kita karena ini suku sejenis adik-adik, maka kita fokus pada koefisien di sini ya, atau bisa pakai kurung bantu adik-adik. Kita bisa pakai kurung bantu di sini ya.
Maka 5 dikurangi 7 itu adalah min 2 ya. Min 2, variabelnya tetap ya, nggak ikut berubah ya, nggak ikut berkurang. Di sini min 3 ditambah 6. Hati-hati jika menggunakan kurung bantu di sini. Ini kurung bantunya di sini ya, adik-adik ya. Nah, di sini kalau misalkan pakai kurung bantu jangan di sini ya. Betul di sini. Oke, min 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 3 ya. Berarti kan ditambah 3, variabelnya tetap di sini x, y kuadrat. Nah, gitu ya. Atau kita balik di sini. Ini jawabannya tidak ada yang seperti ini, maka kita balik ya. Di sini 3x, y pangkat 2, min 2x kuadrat y. Ini sama aja ya. Balik-balik ya. Maka jawaban yang benar adalah yang ya D. Selanjutnya, bentuk paling sederhana dari 4 buka kurung A min 3B dikurangi 3 kurung 5B plus 4A. Dalam kurung ini artinya ini dikali ya. Kalau dikali berarti kan gini adik-adik. Oke, misalkan aku punya di sini bentuk aljabar dari 4A min 3B. Itu sama aja kan, pertamanya kan ini dikali ini, perkalian biasa ya. 4 dikali A menjadi 4A di sini ya. Min 4 dikalikan min 3B. Berarti kan 4 kali 3 12, berarti 12B ya. Berarti 4 dikali A itu 4A, 4 dikali min 3B, hasilnya adalah min 12B. Di sini ya. Ini di soal nih. Min, berapa ini? Min 3, 5B plus 4A ya, dari ya. Berarti kan di sini min 3 dikali 5B berapa? Min 3 dikali 5B itu 15B ya. Min 15B, min lagi ya. Min, karena ini min dikali plus, maka min hasilnya kan ya. Min 3 dikali 4A, berarti min 12A. Nah, gini ya. Terus kalau sudah gini, seperti biasa, maka kelompokkan dulu suku yang sejenis di sini. Jadi kan 4A, ini sejenis dengan ini ya adik-adik ya. 4A sama min 12A itu sejenis. 4A min 12A. Habis itu, yang suku yang ini, min 12B itu sejenis dengan min 15B. Maka min 12B, min 15B. Ini baru bisa kita jumlahkan kalau gini ya, karena ini sudah sejenis. 4A min 12A, maka 4 dikurangi 12. Berapa? Ayo. Jadi kan min 8, min 8A, hanya tetap kayak berkurang ya. Min 12, min 15. Itu sama aja kayak min 12B ditambah min 15. Minnya tambah gede ya, karena ini sini min tambah min. Hasilnya adalah 27 ya. 12 ditambah 15 kan 27. Berarti min 27B. Coba ini ketemu nggak jawabannya? Jawabannya yang benar adalah yang B berarti ya. Jumlah dari setengah 4x kuadrat plus 6xy min y kuadrat dan 5x kuadrat min 2xy plus 12y kuadrat. Oke, jadi kita harus mengerjakan satu-satu di sini ya. Jelas ya. Ini adik-adik, ini dikerjakan dulu yang ini. Ini kan perkalian ini sebenarnya ya dalam kurung ini ya. Jadi kan gini. Jadi kan di sini min pas ya, setengah dikali 4x kuadrat ditambah 6xy dikurangi y kuadrat ya. Atau bisa kita rubah menjadi kayak gini. 4x kuadrat min 6xy min y kuadrat dibagi 2 ya. Karena ini setengah berarti dibagi 2 ya. Sama dengan 4 dibagi 2, 2 ya. 2x kuadrat. 6 dibagi 2, 3 ya. Berarti kan di sini min, karena di sini min maka min 3 ya. Min 3xy, variabelnya tetap ya. Min y kuadrat per 2. Sedangkan yang di sini langsung aja ini. Berarti ini dikali ini kan 5x kuadrat ya. 5x kuadrat ini dikali ini. 5 dikali 2 10, berarti min 10xy ya. Terus terakhir ini dikali ini. Berarti plus 5 per 2 y kuadrat. Ini langsung aja taruh sini adik, biar enak. Langsung gini. Langsung aja, berarti ini bentuk yang ini ditambah bentuk yang ini. Berarti langsung ya, berarti ini 5x kuadrat
Ini di sini min ya, min 10xy ditambah 5 per 2y kuadrat ya. Ini dijumlahkan ya, karena ini yang ditanyakan adalah jumlah ya. Langsung ya, berarti di sini 2 ditambah 5, karena di sini sudah sejenis ya adik-adik ya. 2x kuadrat itu sejenis dengan 5x kuadrat. Berarti kan tinggal menambahkan koefisiennya ya. 2 ditambah 5 itu 7, berarti kan 7x kuadrat dikurangi min 3 ditambah min 10. Minnya kan tambah gede ya. Ibaratnya kalian utang 3.000 terus utang lagi 10.000. Maka utangnya jadinya 13.000 ya. Maka min 13xy. Di sini min y kuadrat per 2 ditambah 5 per 2 y kuadrat. Min setengah ditambah 5 per 2. Oke, kalau misalkan ini kan berarti koefisiennya min setengah ini adik yang di atas ini ya. Berarti kan min setengah ditambah ini yang di bawah koefisiennya adalah 5 per 2. 5 per 2 sama dengan, karena di sini sama-sama 2, maka 2 langsung aja. Maka di sini 4 ya, 4 per 2 atau 2 ya. Ditambahkan 2y kuadrat ya. Ini jawabannya. Jawabannya adalah 7x kuadrat min 13xy plus 2y kuadrat. Jawabannya adalah yang mana? Yang C ya di sini ya. Oke. Apabila min 2 3y kuadrat plus 11y plus 10 dikurangkan dari 7y kuadrat min 6y, hasilnya ada titik. Oke. Jadi hampir mirip yang tadi ya. Kalau yang tadi jumlah, sekarang dikurangi ya. Ini dikerjakan satu-satu dulu. Pertama yang ini dulu ya adik-adik ya. Pertama adalah min 2 dikali ini ya. Pertama adalah min 2 dikali ini dulu. Dikali 3y kuadrat. Jadinya adalah min 6 ya. Min 6y kuadrat ya. Habis itu ini. Habis itu min 2 dikali 11y. Jadinya adalah min 22y ya. Terakhir min 2 dikali 10. Jadinya adalah min 22. Terus kita fokus yang ini dulu. Yang di bawah ini 7 dikali y kuadrat. Jadinya adalah 7y kuadrat. 7 dikali min 6y. Jadinya min 42y ya. 7 dikali min 6 ini 7 dikali min 6 itu hasilnya adalah min 42. Jadi 7 dikali min 6y hasilnya adalah min 42y. Berarti ini dikurangkan dari ini. Berarti ininya dulu ya yang kita sebut ya. Berarti kan 7y kuadrat min 42y dikurangi buka kurung ini ya, untuk yang ini ya. Min 6y kuadrat min 22y min 22. Kita sederhanakan dulu 7y kuadrat min 42y, min sama min plus ya, plus 6y kuadrat min sama min plus 22y plus 22 ya. Plus 20 ya di sini ada ya. Min 2 dikali 10 itu hasilnya adalah 20. Berarti kan plus 20 ya. Langsung aja kita kelompokkan ke dalam suku yang sejenis di sini. Berarti kan 7y kuadrat plus 6y kuadrat ya. Min 42y plus 22y plus 20. Ini kan sejenis y kuadrat dengan y kuadrat. 7 tambah 6, berarti kan 13 ya. 13y kuadrat min 42 tambah 22. Hasilnya adalah 20 ya. Min 20y plus 20. Itu ya. Sehingga jawabannya yang mana ini? Ayo. Jawabannya adalah yang A ya di sini ya. Oke, diketahui P sama dengan 4x kuadrat plus 3x dan Q sama dengan 5x minus kuadrat. Maka nilai dari 2P min Q ya. Berarti 2P, berarti kan 2 dikali P ya. Berarti kan 2 dikalikan P. P-nya kan 4x kuadrat ditambah 3x. Ini ya. Dikurangi Q, dikurangi 5x min x kuadrat. Ini kan ada ya. Oke, kita kalikan dulu ini. 2 dikali 4x kuadrat jadinya adalah 8x kuadrat. 2 kali 4, 8 ya. Plus 2 dikali 3x, 6x ya. Dikurangi 5x, min sama min plus jadinya plus x kuadrat. Jadinya ini disamakan dulu suku yang sejenis ya. Jadinya adalah 8x kuadrat plus x kuadrat di sini. Habis itu plus 6x min 5x.
Langsung kalau gini wes, berarti 8 ditambah 1. Ini kan 1 koefisiennya ya. Berarti 8 tambah 1 9. 9x kuadrat plus 6x min 5. 6 dikurangi 5 1 ya. Plus 1x atau bisa kita tuliskan plus x. Ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Panjang suatu persegi panjang 5 cm lebihnya dari lebarnya ya. Jika lebarnya adalah B cm, maka keliling persegi panjang dalam B adalah titik. Oke, kita misalkan dulu adik-adik. Kalau ada soal cerita kayak gini, kita misalkan dulu panjang sama lebarnya. Misal ya, misal di sini A itu sama dengan panjang. Gak apa-apa kan ya? Terserah mau dimisalkan A atau X atau Y terserah. Aku di sini misalkan A ya. A sama dengan panjang, B adalah lebar. Di sini diketahui kan ya, jika lebarnya adalah B, maka terpaksa kita misalkan lebar dengan B di sini. B adalah lebar. Oke, kita bisa buat persamaan aljabar dulu di sini. Panjang suatu persegi panjang adalah 5 cm-nya lebih dari lebar. Maka persamaannya apa ini? Berarti A ya. A itu sama dengan 5 ditambah B di sini ya. Artinya 5 cm tambah lebarnya. Jika lebarnya adalah B, maka B adalah lebar ya. Maka di sini B ini adalah lebar, ini adalah panjangnya ya. Ini panjang di sini. Yang di sini B adalah lebar ya. B tetap B ya. Keliling persegi panjang, tahu nggak? Ayo, masih ingat pelajaran SD ini? Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali P tambah L. Panjang tambah lebar. Berarti keliling, karena di sini panjangnya adalah 5 plus B, maka kita masukkan di sini 5 plus B ditambah lebarnya. Lebarnya berapa ini? B ya. Berarti langsung guys, keliling sama dengan ini dikalikan ini ya, perkalian biasa. 2 dikali 5 adalah 10. 2 tambah B itu adalah 2B ya. Ditambah 2 dikali B adalah 2B. Maka sama dengan keliling sama dengan 10 ditambah 2B tambah 2B, 4B ya. Atau kita bisa tuliskan adalah 4B ditambah 10 dalam sentimeter. Jangan lupa ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, 4B plus 10 cm. Itu ya adik-adik ya. Oke, demikianlah demikianlah materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tulisan yang salah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat adik-adik, semangat belajar online. Jangan putus asa ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.